Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi ba'du. Baik ibu sekalian yang semoga berbahagia, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dimana meski dalam keadaan dingin ya, turunnya hujan tetap bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini, di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu, di mana ini tentunya adalah nikmat yang begitu besar untuk kita semua, dan kami berharap mudah-mudahan susah payahnya ibu-ibu semua menjadi saksi kelak di akhirat. Artinya segala sesuatu yang termasuk amalan kemudian dikerjakan dengan bersusah payah, mudah-mudahan itu akan menjadi saksi. Dahulu ketika masa di dunia, ketika ingin menuntut ilmu, saya berusaha berjalan di tengah guyuran hujan atau di tengah sedikitnya banjir jalan ya, Masya Allah. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, bapaknya cuma Mas Amun, gak apa-apa ya. Insya Allah hari ini kita lanjutkan lagi kajian kita di dalam Mulakhas Fikih Thaharah dari kitab atau risalah yang dikarang oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf, di mana kemarin terakhir saya kok agak lupa ya. Sampai mana ya Bu? Catatan Ibu sampai mana? Biar saya nggak ulang. Ada yang ingat? Terakhir pembahasan kita di dalam bab fikih sampai hukum darah hewan, ya Bu? Ada yang mencatat? Ya Mas, kemarin sampai terakhir sampai hukum darah hewan atau hukum darahnya orang syahid ya? Belum sampai. Belum sampai. Berarti kemarin terakhir sampai pembahasan memanfaatkan benda najis. Itu. Iya Bu. Oh iya, berarti sampai memanfaatkan benda-benda yang dianggap najis. Tapi kemarin saya ingat di pembahasan yang kedua itu, di antara jenis-jenis dari najis juga sudah dibahas ya. Seperti apa? Sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan sudah ya? Wadi, madi sudah ya? Sudah. Baik, kemudian darah orang syahid belum ya? Berarti terakhir kalau tidak salah sampai muntahan. Ya, muntahan manusia. Belum. Kemudian kotoran hewan dan kencing atau pipisnya ya? Oh ya, baik. Baik. Selanjutnya ya kita. Terima kasih Bu. Saya kok lupa nandai Bu soalnya. Apa lipatannya hilang? Baik, ya, kita kembali untuk membahas terkait dengan benda-benda yang dianggap najis dan tidak najis, begitu jadi. Terakhir kita sampai pembahasan kotoran hewan dan juga kencingnya hewan, di mana hukum kotoran hewan ataupun kencingnya hewan yang dia dagingnya tidak dimakan, apa hukumnya? Najis. Ini merupakan kesepakatan para mazhab fikih. Jadi kalau hewan itu dagingnya haram dimakan, kotoran dan kencingnya najis ya, bukan haram, najis. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama fikih, gitu ya. Kemudian bagaimana hukum kotoran atau pipisnya hewan yang dia dimakan dagingnya, seperti misalkan sapi, kemudian kuda, kerbau, ya, kambing. Gimana kemarin sebagian menganggap
tahir, suci. Ya, sebagian menganggap suci dan Syekh di sini juga menganggap suci. Jadi, ngapunten, pipisnya hewan yang dia halal dagingnya dimakan seperti sapi, kambing dan selainnya itu suci, tidak najis. Misalkan ibu menganut mazhab tersebut, misalkan kecipratan pipisnya sapi, berarti tidak najis. Begitu ya, karena tahir, suci. Tapi di antara ulama kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwasanya juga ada yang berpendapat bahwasanya itu hal yang najis, seperti mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i itu karena menganggap najis, jual beli kotoran hewan untuk pupuk juga dilarang, tidak diperbolehkan. Gitu jadi waktu awal-awal. Iya. Artinya di sini ada beberapa mazhab atau 2 mazhab terkait dengan hukum kotoran hewan yang dia dagingnya dimakan. Yang pertama najis, yang kedua suci. Begitu ya. Kalau selama ini mungkin ibu-ibu sekalian najis ya, pipisnya kambing najis atau intilnya kambing juga najis, begitu ya mazhabnya. Ya, tapi di sana ada mazhab lain yang menganggap suci. Dan Syekh di sini ternyata juga menganggap suci. Tapi sekali lagi, ibu-ibu kalau memang meyakini hal tersebut adalah sesuatu yang najis, karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian dan mereka memiliki dalil, maka silakan. Itu gitu. Tidak mengapa. Ini pendapat dari mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan juga dipilih oleh para ulama zaman sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, dan selainnya. Kemudian berikutnya adalah mani. Apa, Bu? Hukumnya suci atau najis? Suci. Ya, meskipun dia keluar dari kemauan, mani adalah suci. Sehingga misalkan ada yang terkena air tersebut, tidak perlu dicuci sampai hilang, tidak perlu. Ya, dikerik bisa, misalkan sudah kering, dikerik, dihilangkan. Nah, baju yang terkena mani tersebut bisa untuk sholat. Begitu ya. Jadi mani itu apa? Suci. Madhi, kemarin apa Bu? Madhi, najis. Ya, madhi itu najis. Ya. Jadi kalau madhi itu apa? Cairan yang dia lengket, ya, keluar dari kemauan. Umumnya keluar ketika dia mengalami syahwat memuncak. Ya, kadang-kadang pemuda masih baru puber, kemudian umumnya kan syahwatnya nggak stabil ya, seringnya menggebu-gebu. Nah, pada saat itu kadang-kadang melihat sesuatu yang menarik, itu hatinya akhirnya apa? Bisa keluar cairan dari kemaluannya. Nah, kalau dia lengket, ya kemungkinan besar dia adalah madhi, gitu ya. Sehingga apa? Hal itu najis dan harus dibersihkan, gitu. Kemudian wadi, gimana Bu wadi? Wadi najis atau suci? Najis juga, ya, wadi najis, sama, ya, dia keluar dari kemaluan juga. Akan tetapi wadi itu dia umumnya keluar ketika apa? Setelah kencing. Ya, jadi apa namanya? Tanpa adanya dorongan syahwat bisa keluar. Namanya apa? Wadi. Dia juga agak lengket ya, sehingga kalau ada yang keluar dari kemaluannya berupa ciri-ciri ini, maka dia wajib mencuci. Berbeda, kalau mani itu ketika keluar terasa enak gitu ya. Tapi kalau wadi dan madhi tidak. Seperti itu. Ya, tidak terasa seperti biasa. Ya, keluar biasa, mengalir begitu. Tapi kalau mani berasa nikmat ya. Ini perbedaannya. Tapi kalau wadi dan madhi itu tidak berasa nikmat. Ya, gitu. Kemudian yang keenam di antara benda najis adalah cairan yang keluar dari perempuan. Tapi maaf di sini saya ulangi, rutubah farj. Jadi cairan yang keluar dari farj al-mar'ah, perempuan itu menurut pendapat jumhur fuqaha di sini suci. Apa itu? Keputihan.
Ya, umum ya, perempuan biasanya mengalami apa? Keputihan. Nah, ini di sini cairannya ibu-ibu yang paham ya. Warnanya apa? Putih, begitu ya. Putih susu, Bu. Ya, itu menurut pendapat jumhur fuqaha tidak najis, tapi suci gitu. Kalau ibu selama ini apa pendapatnya? Hah? Nggak najis juga? Baik. Ya, itu pendapat jumhur ulama, Bu. Kemudian muntahan manusia, gimana, Bu, hukumnya? Pernah mendengar, Bu? Bagaimana hukum muntahan? Ketika ada orang muntah, terus bajunya kena muntahan tersebut, perlu mencuci kalau mau sholat atau tidak? Suci atau najis muntahan? Ya. Sebagian ulama berpendapat suci, tapi sebagian yang lain tidak. Tapi di sini Syekh mengatakan muntahan manusia itu suci. Itu jadi. Nek jijik beda ya, Bu. Jadi beda, artinya di sini hukum asal apabila terkena kemudian perlu mencuci enggak kalau untuk beribadah. Artinya kalau berpendapat suci tidak perlu mencuci sampai bersih. Artinya cuma di usap-usap biar nggak ada bekasnya, nggak ada bau, nggak apa-apa. Gitu jadi. Itu sebagian pendapat dari ulama, dan Syekh di sini mengatakan sucinya juga. Tapi di sana ada yang mengatakan tidak suci. Gitu jadi. Kemudian darah, terkait dengan darah. Hukum darah manusia najis gak, Bu? Nah, darah yang mengalir dari tubuh manusia, entah kena sayatan pisau atau kena cocok beling sampai mengalir banyak gitu, najis gak, Bu? Hah? Darah manusia? Kayaknya najis. Iya, darah manusia itu najis. Iya, najis. Makanya ibu kalau habis kena sayatan kemudian kena baju segera dibersihkan ya darah tersebut. Karena apa? Najis. Ya, jadi darah yang mengalir ya dari manusia itu najis. Ini disebutkan ijma katanya. Seperti pendapat Imam Ahmad, Ibnu Hazm ya. Tapi di sini tadi sebagaimana yang dikatakan Mas Amnu, kalau kastir banyak, Bu. Jadi darah itu ngocor gitu ya. Kadang-kadang cuma kalau kena tusukan duri kan sedikit ya. Nah, beda itu ya. Ini ya kalau giginya sampai banyak najis, Bu. Gitu. Makanya nggak boleh ya di gigi kan amis ya nggak? Beribu, nah sayang ini kalau dibuang, ditelan. Karena najis menjadi apa? Hah? Haram ya? Tidak boleh. Dan nanti apa? Istilahnya kita memakan hal yang dinajiskan, tidak boleh. Mending dibuang. Kalau memang dari gigi kan biasanya ngocor ya. Kalau apalagi kalau habis dicabut. Tapi kalau misalkan nggak berasa ya, ibu lagi sikat gigi tiba-tiba itu ya keluar darahnya pun enggak banyak, bahkan nggak berasa gitu, cuma sakit gitu. Itu ya beda ya hukumnya seperti itu. Di sini kalau darahnya banyak, gitu ya. Baik, berikutnya bagaimana, Bu, kalau darah itu keluar dari orang yang mati syahid? Ya kan kalau dalam peperangan antara Islam dan orang-orang kafir itu ada ya jihad namanya. Kemudian orang tersebut kepanah atau kena tebasan pedang sehingga dari tangannya mungkin ngocor darah. Apakah najis atau enggak kalau orang yang dalam medan perang berjihad, darah orang yang syahid? Sama enggak hukumnya? Beda ya. Jadi kalau orang yang dia mati syahid darahnya suci. Makanya kan dulu ketika paman Nabi SAW meninggal pada saat perang Badar ya. Oh ya, perang Uhud. Badar menang ya, perang Uhud waktu itu Hamzah kan radhiyallahu anhu meninggal kena tombak ya, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya oleh salah seorang itu perempuan ya. Nah, di situ enggak itu, Bu,
Jadi para syuhada, orang-orang yang syahid di situ tidak dimandikan. Jadi orang-orang yang mati syahid ketika meninggal itu dikubur dalam keadaan seperti itu. Dan konon waktu tahun kapan kan Madinah pernah banjir ya, pernah banjir. Kemudian ternyata orang-orang yang mati syahid itu ada yang nampak masih utuh, tidak dimakan tanah, dan masih ada darah segar ternyata gitu. Tidak hilang, padahal sudah ribuan tahun ya, 1000 tahun lebih gitu. Itu di berita-berita nanti dilihat, memang pernah terjadi banjir, termasuk di pemakaman Uhud di situ untuk orang-orang yang syahid terkena. Wallahu a'lam. Itu jadi intinya di sini adalah darah orang yang syahid adalah tahirun, suci. Tapi apabila masih senantiasa di tubuhnya, gitu pada sana tetap. Kemudian berikutnya adalah hukum darah hewan. Apa Bu darah hewan? Misalkan ada orang menyembelih sapi, darahnya kan muncrat-muncrat, kadang-kadang terkena badan, baju, gimana hukumnya? Iya, hukum darah hewan najis. Gitu jadi, kalau motong pitik kemudian kok darahnya nyiprat ke baju, dicuci, dibersihkan. Ya tadi. Ini apabila darah tersebut juga sama kadarnya banyak. Intinya darah menjadi najis apabila darah itu kadarnya banyak, ngucur gitu Mas. Gitu jadi. Baik, kemudian kita masuk pembahasan najisnya darah haid. Ya, darah haid jelas najis ya Bu, dan ini merupakan ijma dari para ulama. Baik, selanjutnya ada pembahasan zat yang najis dan tidak najis ya. Yang pertama adalah al-khinzir. Apa khinzir Bu? Babi. Ya, babi. Babi itu secara zat ya, hewannya itu sudah najis. Jadi kalau ibu pegang harimau najis ya, dipegang punggungnya dan dilus-lus, najis ya harimau Bu? Tidak. Tapi kalau babi najis secara zat. Kalau bau itu enggak. Bau nggak Bu? Guguk. Guguk itu apa? Liur. Ya, itu nanti ada apakah berlaku kias atau tidak. Begitu jadi. Analogi ke babi enggak, tapi setahu saya tidak. Sehingga tidak seperti babi. Kalau babi sudah ada ayatnya yang mengatakan bahwasanya babi itu seluruh badannya itu najis secara zatnya. Mau bulunya, mau apanya. Makanya kita tidak boleh menggunakan apapun dari bahan babi. Itu jadi mau kulitnya, mau bulunya dan selainnya tidak boleh. Karena memang dari zatnya sudah najis. Gitu jadi. Seluruh bagian tubuhnya, ya, mau keringatnya, liurnya, ya, itu semuanya najis. Dan ini pendapat dari mayoritas ahlu fikih, ya. Kemudian bagaimana cara mensucikan najisnya babi? Misalkan ada yang terkena liurnya babi atau keringatnya babi, gimana Bu? Ya, cara mensucikannya itu sama dengan najis-najis yang lain, cukup dicuci, ya, dibersihkan. Tidak ada hal khusus seperti nanti pada jilatan anjing. Kalau jilatan anjing berbeda nanti, tapi kalau di sini untuk babi itu cukup dicuci seperti najis-najis yang lain. Gitu ya. Bagaimana Bu? Kalau kita berobat dengan babi atau bagian dari babi tersebut, entah apa bulunya, entah apa namanya enzimnya, ya, untuk vaksin misalkan, kan dulu populer ya. Ada vaksin yang menggunakan apa? Enzim babi ya. Bagaimana Bu? Berobat dengan menggunakan babi. Boleh nggak?
Boleh nggak Bu? Berobat dengan bagian yang ada di dalam babi itu tidak diperbolehkan kalau sampai dimakan. Tapi ada pendapat jika berobat dengan saham itu lemak babi tapi hanya dibalur ke tubuh. Saya juga nggak tahu apa khasiatnya, tapi dibahas ternyata bagaimana kalau orang tersebut berobat dengan lemak, ya lemak atau minyak babi itu dioles pada tubuhnya, boleh atau tidak? Ini ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi setelah dia menggunakan itu harus segera dicuci bersih, jadi tidak dimakan. Tapi kalau dimakan menjadi apa? Tidak boleh, karena haram. Jadi di sini juga mengandung faedah. Kalau kita mau berobat dengan benda-benda yang haram, ular atau selainnya, ya, kecoa atau apapun itu ya, tekek atau cicak gitu ya, dimakan itu tidak diperbolehkan karena memang haram. Gitu ya. Cari dulu obat yang lain kalau mau dimakan. Pasti ada. Cuma kadang-kadang dalam hidup ngepasi gitu. Kadang-kadang kok ngepasi ada orang berobat dengan daging ular sembuh. Nah itu sebagian di sini saya lihat jual abon ular, itu rasanya apa tuh? Hah? Nggak tahu. Tapi kok dijual itu mesti ada khasiat tertentu kan? Ada keyakinan. Untuk apa Bu? Untuk obat paru-paru sembuh Bu. Iya, selama masih ada yang halal tidak diperbolehkan di dalam yang haram. Artinya kalau sudah darurat, keadaannya sudah paling kritis, tidak ada obat lain, baru menggunakan yang haram diperbolehkan kalau dalam syariat kita. Tapi kalau masih ada yang halal banyak, jangan coba cari-cari yang haram. Gitu ya. Baik. Berikutnya adalah guguk. Nah tadi Bu, gimana guguk Bu? Guguk di sini ya najis Bu. Seluruh tubuhnya ataupun bagian-bagiannya. Jadi seperti apa? Babi. Ini menurut mazhab Syafi'iyah Hanabilah ya. Artinya tidak semuanya berpendapat tersebut. Gitu ya. Jadi anjing dianggap oleh sebagian mazhab itu merupakan najis seperti babi. Jadi tubuh dan bagian-bagiannya semuanya najis. Ya. Jadi ibu misalkan ada guguk nongkrong di kursi terasnya ibu ya dibersihkan ya Bu. Dibersihkan. Atau jilat-jilat kalau itu ya harus disucikan. Terus bagaimana Bu cara mensucikan dari najis anjing? Gimana Bu? Misalkan ada anjing menjilat bejana, menjilat kursi, menjilat sendal kita, ya itu gimana cara mensucikannya? Apakah dengan air atau ada cara lain Bu? Sepengetahuan ibu-ibu. Hah? Iya. Jadi dibasuh berapa kali? 7 kali. Yang pertama dengan ya campuran debu dan air ya, atau tanah. Jadi ada ritual khusus kalau untuk mensucikan jilatan anjing. Gitu ya. Jadi dengan cara dibasuh dengan air ya, disucikan, dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Ya, yang pertama dengan apa? Dengan air yang bercampur dengan tanah atau debu. Begitu, J. Ada pernah yang pengalaman begitu? Belum? Belum ada? Di sini nggak ada yang piara ya, Bu? Oh, di Gunung. Oh iya, ya, alhamdulillah.
ya. Di rumah dia aja gitu. Iya. Saya di kulkas. Iya, jadi aman ya Bu ya. Ya, tapi kalau ngepasi Ibu di mana, kemudian waduh, tadi kok sendal saya dijilatin, nah Ibu sucikan dengan cara seperti itu. Kalau tahu, kalau melihat, nah kalau misalkan nggak melihat sama sekali gimana? Ya nggak ngerti. Ya udah, gugur ya, mau nggak tahu. Kecuali ada yang memberitahu, Mbak, maaf, tadi anjing jilat-jilat sudah jenengan loh. Yang kanan apa kiri? Kayak kiri ya. Baru yang kiri dibersihkan. Gitu ya Bu? Nah, jadi ada ritual khusus kalau gugup ya. Baik, berikutnya bagaimana dari hewan yang buas dan juga burung-burung seperti elang. Zatnya suci atau najis? Tadi seperti macan, ya toh? Beruang, yang galak-galak, elang. Gimana Bu? Zatnya najis atau tidak? Tubuhnya gampangannya suci ya. Ya apa? Tubuhnya suci. Yang najis hanya siapa tadi? Guguk, babi, gitu ya. Kalau selain itu, kalau hewan itu adalah hewan yang berkaki 4, ya, meskipun buas, dia secara zatnya tidak najis. Macan, singa, Ibu misalkan main, ada singa jinak didelus, nggak apa-apa Bu, ya. Berani Bu? Enggak. Kalau di kebun binatang kan ada kadang-kadang, tapi yo ngeri ya, tangannya digigit ya repot juga. Artinya misalkan jinak sekali ya, tidak galak, kemudian berinteraksi langsung, bersentuhan, maka tidak najis. Seperti kucing ya, gitu. Iya. Begitu juga elang juga tidak najis secara zat. Baik, berikutnya adalah alhir, kucing. Gimana Bu, kucing? Suci atau najis? Suci. Kucing suci. Makanya dia termasuk hewan yang hobinya keliling di rumah-rumah. Wah, kalau najis repot kita. Berapa kali sehari harus membersihkan lantai, kaki kita, ya toh, tempat tidur kita, gitu. Nah, kucing kan nempel terus sama manusia. Ya, maka menurut ulama mereka bersepakat, ya, kucing itu tidak najis, suci, kecuali kotorannya ya Bu ya. Kalau liurnya suci nggak Bu? Liurnya kucing. Ibu mau wudu di baskom dengan air di baskom, airnya bekas untuk minum kucing, boleh nggak Bu? Boleh ya, karena air liur kucing suci. Dulu Nabi pernah berwudu dengan air di bejana bekas jilatan kucing atau bekas kucing minum di situ. Ya, jadi kita mengikuti ya. Kemudian bagaimana keledai dan bagol, ya, atau bigol? Bigol itu apa ya? Kawinan keledai ya, dan kuda. Jadi kuda sama keledai kawin, kemudian melahirkan jenis hewan namanya bigol atau bagol. Gimana hukumnya Bu? Suci atau tidak? Keduanya, keledai dan bagol. Suci atau tidak? Suci ya Bu. Keduanya suci. Kemudian al-jalalah. Nah, kita akan masuk ke pembahasan al-jalalah. Apa sih jalalah Bu? Jalalah adalah secara bahasa dia adalah hewan yang makan kotoran atau tinja. Nah, pernah saya singgung ya Bu. Jadi kalau ada hewan yang dia hobinya atau dikasih makannya apa, kotoran atau tinja, kayak lele misalkan. Nah, secara istilah adalah hewan yang makanannya itu kebanyakannya adalah benda-benda najis. Ya, begitu ya. Bagaimana hukum memakan hewan yang begitu, gitu ya? Misalkan lele atau selainnya, halal atau haram Bu? Halal atau haram? Misalkan kita punya kambing betina, kambing itu makanannya itu dicampur kotoran, ya.
Atau doyan nggak ya kambing? Hah? Enggak ya. Ada hewan yang kaki 4 gitu doyan kotoran selain babi ya? Ada nggak? Kalau saya tahunya lele. Lele ya. Ada yang lain nggak? Kalau di negara kita hewan-hewan yang dia memang hobi juga doyan juga makan kotoran selain lele itu, selain ikan. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Baik. Baik, kita pakainya lele aja ya. Boleh nggak Bu? Kita memakan lele, mengkonsumsi lele yang dia makanannya kotoran. Boleh nggak? Lele halal atau haram? Halal. Tapi manakala lele itu makan nyenyek, tinja, misalkan, gimana hukumnya? Jadi halal atau haram? Ya. Kalau kita tahu maka lele tersebut haram, tidak boleh kita konsumsi, ya. Kenapa? Karena dia secara makanannya sudah apa? Sudah memakan hal-hal yang najis, gitu ya. Tinja kan najis, begitu. Maka tidak boleh. Bahkan kalau hewan itu adalah hewan yang memang bisa diperah susunya, misalnya ada hewan yang dia halal, kemudian dia makan kotoran dan dia bisa mengeluarkan air susu, tidak boleh kita minum susunya. Kalau hewan tersebut apa? Mengkonsumsi benda-benda najis, ya. Lalu gimana caranya Bu biar jadi halal? Iya, jadi kita ganti di apa namanya, Mas? Di apa? Kalau dipisahkan istilahnya apa? Nah, di karantina dulu. Di karantina di wadah yang bersih. Misalkan lele berarti dipindah di kolam yang bersih, kasih pur, ya. Kasih pur beberapa waktu biar apa? Biar dia sudah terbiasa makanan yang halal. Baru itu boleh kita konsumsi. Jadi udah kita biarkan beberapa saat di kolam, ya, dan dikasih makanan yang halal, gitu ya. Tapi kalau kita tahu geli ya, hah? Meskipun sudah di karantina kadang-kadang nggak kolong, ya. Tapi ini beda ya. Artinya kita bicara sekarang secara hukum. Secara hukum jadi halal. Kalau ibu terus nggak kolong, nggak doyan itu beda, begitu ya. Ya, yang penting kalau sudah di karantina dikasih makan yang halal jadi halal, gitu ya. Ya. Kemudian berapa lama waktu untuk mengkarantina? Bu, ada nggak waktu khusus? Ya, tidak ada waktu khusus di dalam karantina. Ya, jadi selama bilang atau zon kita, asumsi kita, lele ini sudah cukuplah untuk apa? Menjadi bersih gitu dari kotoran. Misalkan dia bekas makan kotoran, kemudian kita tahan sampai 1 atau 2 hari sudah makan makanan yang halal, sehingga apa? Di dalam perutnya tidak ada yang najis lagi, maka itu sudah diperbolehkan, gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang khusus untuk mengkarantina. Misalkan harus 3 hari, 7 hari atau 10 hari, tidak ada. Selama sudah menurut kita sudah cukup, berarti itu sudah cukup. Tapi jangan cuma 1 jam ya Bu, 1 jam belum. Artinya juga secara apa ya, secara nalar kita sudah cukuplah untuk menjadikan dia apa, suci, begitu ya, dari zat tersebut. Jadi pahami Ibu? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan al-maitah. Al-maitah, bangkai Ibu. Apa sih bangkai Bu? Hah? Bangkai itu adalah hewan, ya, yang dia mati tanpa disembelih. Ya, jadi seluruh hewan yang mati tanpa disembelih namanya bangkai. Makanya kalau ada hewan-hewan dia tidak punya leher, ya, kecuali ikan dan belalang, maka syaratnya harus apa? Disembelih. Kalau nggak punya leher, tidak bisa dialirkan darahnya, berarti jadi haram. Kaidahnya begitu. Ya toh? Ibu makan apa misalkan? Tokek. Tokek punya nggak leher? Enggak ya. Darahnya tidak bisa dialirkan juga. Maka tokek tersebut meskipun disembelih,
jadi bangkai. Ya karena meskipun disembelih tidak ada mengalir darahnya dan tidak punya leher. Kan syarat menyembelih harus ada memutus urat leher, begitu. Lele kan? Hah? Lele nggak ada lehernya. Tadi dikecualikan Bu, kecuali ikan dan belalang. Karena ikan dan belalang bangkainya itu halal. Ibu nemu belalang banyak itu di sawah misalkan, ya. Terus ibu pilihin goreng halal Bu, belalang, gitu. Makanya nanti masuk pembahasan cacing Bu. Cacing, pernah Ibu mendengar cacing dijadikan kapsul buat obat? Buat obat tipes, ya toh? Itu perdebatannya luar biasa tentang cacing itu. Apakah halal atau haram? Kalau halal, apakah dia masuk jenis serangga atau tidak? Kalau serangga seperti belalang, gitu ya, kan bangkainya halal, tidak masalah. Iya toh? Kalau dikategorikan tersebut maka menjadi halal. Tapi kalau dikategorikan hewan yang perlu disembelih, padahal cacing tidak bisa disembelih, ada jenis cacing ya, berarti obatnya tidak boleh mengkonsumsi dengan cacing tersebut, ya enggak? Tapi MUI menghalalkan dengan alasan itu cacing apa namanya ya, yang buat vermin itu dimasukkan di dalam kapsul. Itu kan diternakan. Iya, diternakan. Saya pernah menternak Bu. Cacing apa lupa saya namanya. Oh bukan Bu, cacingnya itu apa ya? Cacing khusus, saya lupa namanya. Ada, bukan cacing biasa. Cacing tersebut bisa untuk obat. Nah, MUI itu menghalalkan dengan alasan karena berbagai manfaat yang dapat didapat dari cacing tersebut untuk obat. Ya, tapi ulama-ulama lain mengharapkan dengan alasan cacing tidak bisa disembelih. Sehingga apa? Ketika dia mati maka menjadi bangkai. Sementara bangkai adalah haram. Begitu sih. Baik Ibu, kita masuk ke pembagian bangkai ditinjau dari suci dan najisnya. Ya. Yang pertama adalah maaf. Jadi di sini jenis bangkai itu terbagi menjadi dua. Kalau ditinjau dari suci dan najisnya, ada yang bangkai itu suci, ada yang bangkai itu najis. Gitu ya. Tadi sudah saya singgung, di antara bangkai yang suci apa Bu? Belalang. Terus ikan. Kalau ada Ibu paus terdampar mati, ya toh, ditemukan nelayan mati, boleh nggak dikonsumsi? Boleh nggak? Pausnya belum disembelih, mati, akhirnya apa? Kadang-kadang kalau di sini dikubur ya, pernah terdampar beberapa dikubur. Itu sebenarnya taunya Bu, belum tentu ya. Belum tentu. Ya, kalau ada paus terdampar itu meskipun sudah mati halal atau haram? Halal, karena bangkainya ikan itu halal. Bisa dipahami ya? Tapi kalau di pantai selatan saya menemukan di berita kemarin itu enggak dibagi, enggak dipotong-potong, dikubur. Saya lihat di berita sih enggak langsung. Gila ya. Iya. Itu ya. Jadi di antara bangkai yang suci adalah bangkai ikan, bangkai belalang, gitu ya. Bangkai yang najis apa? Ya selain itu tentunya ya. Baik, kemudian ditinjau dari tata cara kematiannya atau tata cara matinya. Ya, yang pertama adalah dia yang mati dengan jalan wajar, ya mati alami, gitu ya. Ada juga hewan yang mati karena sebab apa? Tindakan manusia. Misalkan dengan apa? Sembelihan atau dipotong atau diburu, dipanah, ditembak, gitu ya. Jadi hewan itu dari cara matinya ada dua. Ada yang secara alami memang sudah waktunya mati gitu ya. Ada yang memang matinya itu karena sebab manusia, entah disembelih atau ditembak atau dipanah, gitu ya. Nah, dan dari sini ini saya mendatangkan sebuah ayat ya.
Di mana ayat ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat ketiga, di mana ayat tersebut berbunyi hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhafina wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala subuh illa ma dakaitum. Ya, di sini. Dan diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kemudian hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, ya, hewan yang kena tandukan, kemudian hewan yang jatuh dari gunung, kemudian hewan yang dimakan binatang buas, kecuali hewan yang kalian sembelih. Itu jadi hewan-hewan tadi yang disebutkan dan juga beberapa jenis itu menjadi apa? Haram. Apa saja? Mayit, ya, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian segala hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, ya, haram. Kemudian hewan yang matinya karena dicekik, nggak boleh bu. Ibu mau nyembelih atau mau goreng ayam, ayamnya di ini sampai mati, ya. Boleh nggak? Nggak, meskipun baca Bismillah, Bismillah, gini, nanti nggak. Haram nggak? Haram, ya bu, haram. Atau ibu pengen motong ayam nggak berani motong, ya toh? Kadang-kadang sebagian takut toh. Akhirnya ibu ngambil bodem, diserapah kepalanya, gitu, sampai mati gitu. Ya, halal atau haram? Haram, ya, dipukul haram. Kemudian ada yang terjatuh. Ibu melihat dari gunung tiba-tiba ada apa? Ada kambing jatuh, guling. Jatuh, bek, mati. Sayang ini. Akhirnya apa? Digoreng, ya, dimasak, dibikin gulai. Haram bu, ya, karena jatuh atau karena dia apa bu? Ditanduk atau apa? Ditanduk, ya, disuduk. Ada hewan tarung disuduk, kena lehernya mati misalkan. Halal atau haram? Haram, ya, haram. Nah, baru yang halal apa? Kecuali disembelih. Ya, misalkan contohnya ya, kok dicuaikan disembelih. Ibu lihat kambing jatuh dari gunung. Dia belum mati. Iya, cuma udah malah sepoyongan. Akhirnya ibu ambil pisau, bismillah, set. Iya, sebelum mati ibu sembelih. Matinya karena disembelih, jadinya halal. Bisa dipahami di sini maksudnya? Ya, jadi begitu. Jadi harus apa jalannya disembelih, nggak boleh dicekek, dipukul, atau ditindih, ya mati nyamuk, nggak boleh ya bu. Kadang-kadang mungkin ada yang seperti itu. Ada, saya pernah melihat itu, dia dimasukin karung, ya toh, terus dipukul. Ya, mau ya? Terus memang haram, cara nyembelihnya haram lagi, wes. Haramnya 2 kali lipat ya bu. Iya, bayar. Jadi dosanya artinya berlipat, ya toh? Caranya sudah tidak halal, itu ya, hewannya haram lagi, ya, wes. Ya. Lalu gimana bu? Kalau zaman sekarang kan ada peternakan yang menggunakan mesin, boleh nggak? Langsung, ya, kepala terpisah dengan badan? Hah? Terpisah nggak bu? Enggak, cuma gesek gitu? Ya, ya misalkan ada yang sampai potong atau cuma separuh terus mati, halal ya? Hah? Dengan alat modern, karena kan maaf kalau punya bisnis hewan potong itu kan, ayam potong, lah butuhnya bertonton, nyembelih satu-satu, bismillah, bismillah. Butuh berapa pegawai bu? Kalau satu hari butuh 10 ton misalkan, boleh. Yo nyembelih kayaknya sudah coret gitu kan? Nah, gimana itu bu? Hewan-hewan yang dipotong dengan alat mesin, boleh nggak? Boleh nggak bu? Hah? Ibu kadang makan itu toh KFC, bisa jadi KFC itu dari mesin loh bu potongannya. Boleh nggak? Boleh nggak?
Boleh mungkin. Waduh, kalau ragu repot ibu. Ya. Udah belum? Boleh ya, boleh meskipun dia dipotong dengan mesin, tapi harus dipastikan mati. Jangan masih kejet-kejet kemudian dilempar di air. Itu yang nggak boleh. Misalkan dipotong dengan mesin, ya toh, hewannya belum mati masih kejet-kejet, alah biar cepet langsung direndam di air panas. Dia matinya dengan sembelih atau direndam air panas kira-kira? Air panas, nah itu jadi haram. Ya, jadi begitu. Ukurannya kalau dari mesin itu sudah gundul itu loh Pak, sudah bersih dari bulunya. Iya. Ya insya Allah. Iya, kalau sudah mati maka halal. Tapi jadi haram bisa kapan? Ketika tidak menyebut nama Allah. Nah kalau nyembelihnya, nggak baca Bismillah, haram atau halal? Haram, karena tadi kan hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah jadi haram. Gitu. Alhamdulillah Bu, ibu hidup di Indonesia. Artinya kemungkinan besar halalnya tinggi. Di Malaysia ketat kalau pemotongan. Ya, dia syaratnya ketat sekali di Malaysia. Kalau di sini mungkin belum terlalu ada, kecuali di pemotongan hewan ya, itu ketat harus. Belum kok Pak. Hah? Belum. Di mana? Di Pulau Seribu belum. Kalau pemotongan daging itu juga Belum ketat. Belum. Maksudnya ini karena sih menghalalkan masakan dana UMKM itu makanan-makanan itu yang berupa lempar yang daging-daging itu daging ayam karena belum berlisensi halal gitu. Penyembelihannya belum halal juga. Artinya sudah dipastikan, artinya diteliti memang disembelihnya tanpa membaca Bismillah. Kalau sampai derajat yakin diteliti begitu ya kita hindari. Tapi kalau masih kiro-kiro asalnya halal ya. Kalau kiro-kiro itu asalnya halal. Kecuali kalau basisnya itu apa? Penelitian, diteliti, ya, dicek, oh betul ini baca Bismillah. Dan ketika direndam air panas pun sudah keadaan mati. Di kota-kota besar itu kadang-kadang saya jadi ragu juga. Jadi gini Bu, kita kalau beli potongan ayam baru disembelih masih kecil-kecil dilempar di air. Lah itu kan matinya karena air, bukan karena sembelihan. Karena tidak boleh ya kalau seperti itu. Kalau kita melihat dengan mata kita sendiri atau persaksian orang yang dipercaya. Karena hewan itu pasti mati karena air panas, bukan karena sembelihan. Makanya kalau kita nyembelih hewan kan dipastikan dulu ya. Iya enggak? Ibu pasti nggak berani nyiram air panas sebelum mati, karena jadinya apa? Haram. Karena kemungkinan besar matinya bukan karena sembelihan, tapi karena air panas. Makanya ibu kalau nanti lebaran motong bebek, pastikan sudah mati, baru disiram air panas, dicabutin bulunya. Wah nggak sabar Pak, jangan, ya harus sabar menunggu. Gak ada toh yang seperti itu toh? Sendiri pada dipotong pasar. Ya. Kalau dipotong pasar itu ya kita asumsi umumnya aja Bu. Misalkan kita yakinlah di situ baik penyembelihannya, maka kita ikuti halalnya, gitu ya. Yang penting harus kalau mau mengharamkan harus penelitian Bu. Betul-betul pasti orang tersebut tidak membaca Bismillah, ya toh, dan matinya bukan karena sembelihan juga, gitu. Harus dipastikan betul. Itu jadi. Baik. Berikutnya adalah bangkai yang najis, ya. Daging bangkai. Daging bangkai apa hukumnya Bu? Hah? Haram atau halal? Suci atau najis? Najis ya. Jadi daging dari bangkai itu najis, itu ijma ya. Bagaimana hukum kulit ya? Kita ngulitin hewan, misalkan ada harimau mati, kulitnya diambil, toh, belum disamak, ya, disamak. Atau hewan yang suci aja. Misalkan ibu punya ternak sapi atau kambing, ya toh. Kemudian sapinya mati, bangkai ya. Kemudian ibu ngulitin. Nah,
Hukum kulitnya apa? Sebelum disamak, suci atau najis? Hah? Najis ya. Jadi sebelum disamak hukum kulitnya apa? Najis. Begitu ya. Nah baru kalau setelah disamak itu apa hukumnya? Hukumnya ada perbedaan pendapat dari ulama. Boleh nggak kita memanfaatkan kulit dari hewan yang memang asalnya bangkai kemudian disamak? Disamak itu di apa ya? Dikerok, dibersihkan gitu ya. Terus dibikin kayak gini Bu. Gimana Bu? Nah ini ada dua pendapat yang populer bagaimana hukum kulit dari bangkai yang sudah disamak. Kalau belum disamak hukumnya apa? Najis. Kalau sudah disamak apa? Yang pertama adalah suci, ya, kulit bangkai dari seluruh hewan kecuali anjing dan babi. Ya, yang pertama suci. Jadi kulit dari hewan yang dia matinya karena apa? Yang matinya menjadi bangkai, kemudian kulitnya itu disamak. Misalkan ibu nyembelih buaya, ya toh? Buaya pun halal atau haram? Hah? Halal atau haram Bu? Haram ya? Haram. Berarti disembelih pun haram, najis ya? Ibu memanfaatkan tas dari kulit buaya, sudah disamak kan kalau jadi tas. Nah, maka boleh atau tidak dari sini pendapat ini? Suci atau tidak? Suci. Boleh nggak menggunakan tas yang bahan dasarnya pakai kulit buaya? Hah? Boleh nggak? Boleh, karena suci. Ya. Tapi kalau kulit atau tas tersebut bahannya dari kulit guguk atau babi, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, karena di sini dikecualikan. Kalau ibu punya jaket bahannya dari kulit apa Bu? Kulit apa ya? Beruang. Nah, kulit beruang. Kadang-kadang kan kulit beruang hangat ya Bu. Nah, boleh nggak dipakai? Boleh, ya, boleh. Setelah disamak itu diperbolehkan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi menurut pendapat pertama, kulit yang sudah disamak itu suci kecuali miliknya guguk dan babi. Itu kan? Ada yang punya tas dari bahan kulit buaya? Kulit ular? Hah? Ada? Belang-belang gitu ya? Ya boleh ya Bu. Jadi jangan nanti temannya pakai karena Mary gitu. Haram tuh. Jangan. Itu karena ini nggak boleh ya? Nggak boleh seperti itu. Iya. Baik, pendapat kedua tidak suci, ya. Tidak suci kecuali hewan yang memang halal dimakan baru boleh. Artinya pendapat pertama tidak dikecualikan seluruh kulit hewan kalau sudah disamak suci kecuali babi dan kuku. Pendapat kedua tidak suci kecuali hewan yang halal dimakan seperti kambing, gajah. Nah, ibu punya tas ya dari kulit gajah atau jaket dari kulit gajah, maka halal atau haram? Boleh atau tidak digunakan? Boleh ya. Pendapat kedua juga membolehkan, terlebih pendapat pertama. Artinya perbedaan pendapat dan kedua, pendapat pertama dan kedua apa Bu? Perbedaannya. Pendapat pertama, semua kulit yang sudah disamak ya suci, boleh digunakan kecuali guguk dan babi. Pendapat kedua, semua kulit yang sudah disamak tidak suci kecuali yang dagingnya halal dimakan. Ya, sapi, apalagi kuda, kerbau, kambing, ayam ada nggak? Nggak ada ya, jangan dimakan kok ya. Ayam nggak ada kayaknya saya
dibuat tas gitu kulit ayam kayaknya nggak cocok ya Bu. Nggak bisa juga di sama, nggak tebel. Nah buat ada Bu dari kulit ayam. Dulu ya. Nah, nanti ada pembahasan dulu. Ada udah bisa. 4 menit lagi. Itu ya Bu, bisa dipahami ya. Jadi ibu kalau punya tas dari kulit harimau, pakai Bu, jangan takut. Ya. Tapi kalau ibu menggunakan pendapat yang pertama, nah yang ikut pendapat kedua, jangan, nggak suci, hewannya nggak halal dimakan gitu. Oh saya pendapatnya suci kok, gitu. Ya jangan berantem di situ ya. Hormati masing-masing, gitu jadi. Itu. Baik Bu, berikutnya adalah tulang bangkai, tulang dari bangkai, atau tanduknya, atau kukunya, gimana? Najis atau tidak? Tulang yang termasuk hewan bangkai, atau kukunya atau tanduknya, suci atau najis? Ada kebo mati punya tanduk, ya, kemudian diambil tanduknya, najis atau suci? Nah, di sini menurut jumhur najis, menurut jumhur. Tapi waktu itu saya pernah mengemukakan pendapatnya yang sebagian ulama boleh ya. Tapi di sini jumhur mengatakan apa? Najis. Ya. Jadi ibu kalau punya kuku harimau, nah, itu termasuk apa? Najis atau suci? Buat hiasan misalkan. Najis ya. Nah, menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama di sini apa? Najis. Itu ya. Kemudian bagaimana hukum rambutnya Bu? Ya, rambutnya atau bulunya Bu? Gimana? Suci atau tidak? Suci atau tidak Bu? Gimana Bu? Hah? Belum? Jadi kalau bulu ayam, terus apa lagi? Rambut apa misalnya? Domba ya, domba bulu ya, domba bulu gitu. Misalkan dia itu mati, kemudian menjadi bangkai, ya. Maka di sini diperbolehkan ya memanfaatkannya, tidak najis. Makanya kadang ada bulu merak misalkan dibuat hiasan toh, nemu itu ya boleh gitu ya, nggak najis begitu. Cukup ya Bu? Insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Di sini panjang soalnya pembahasannya. Baik Ibu, itu terkait dengan beberapa hal, terkait hal-hal yang najis dan juga suci. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.